Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Dita Kurniasari, Muhammad Bintang Ardiansyah, Rifatul Huda, Windy Aprilia. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai buku 1 Teori Akuntansi bab 10 dengan tema laba dan konsep-konsep terkait. Apa itu laba? Jadi laba adalah keuntungan atau pendapatan yang diperoleh oleh suatu perusahaan atau individu setelah mengurangkan semua biaya dan pengeluaran. Laba dapat berasal dari penjualan produk, investasi, atau kegiatan bisnis lainnya. Laba juga memiliki karakteristik, yaitu pertama, kenaikan kemakmuran, aset, modal, kekayaan, investasi, yang dimiliki suatu perusahaan. Kedua, perubahan terjadi dalam suatu periode tertentu, sehingga harus diidentifikasi kemakmuran awal dan akhir. Ketiga, perubahan yang dapat dinikmati, didistribusi, atau ditarik oleh entitas yang menguasai kemakmuran tanpa mengurangi kemampuan ekonomi kapital awal. Selanjutnya, yaitu perbedaan laba akuntansi dengan laba ekonomik. Nah, laba akuntansi, yaitu laba dari sudut kesatuan usaha atau perekayasa akuntansi, karena berkepentingan untuk menyajikan informasi secara objektif dan handal. Sedangkan laba ekonomik, yaitu laba dari sudut pandang investor, karena berkepentingan untuk menilai investasi dalam saham, pada umumnya lebih bersifat subjektif. Perbedaan dari poin pertama, yaitu pengertian. Laba dalam laba akuntansi diartikan sebagai residuksi atau selisih pengukurap antara pendapat dan biaya secara akrual. Sedangkan, laba menurut laba ekonomik, yaitu pengukur keefektifan dan keefisienan manajemen dalam mengelola sumber daya. Pada poin kedua, yaitu sudut pandang, pada laba akuntansi perekayasaan akuntansi, atau kesatuan usaha, penyusun standar, dan penyusun statement keuangan. Sedangkan laba ekonomik, yaitu investor, para pemegang saham, pada poin ketiga, yaitu konsep dasar. Pada laba ekonomik bersifat kontinuitas usaha, di mana memandang aset sebagai sisa potensi jasa, kos historis, asas aktual, dan konsep penanding. Sedangkan, laba ekonomik konsep dasarnya bersifat likuiditas, nilai tunai sekarang, kos kesempatan, dan nilai pasar. Pada poin 4 unit pengukur, dalam laba akuntansi, yaitu rupiah, adalah nominal, serta sifat laba adalah laba uang, yaitu laba yang berupa satuan uang dalam satuan periode. Sedangkan pada laba ekonomik unit pengukurnya adalah daya beli, sifat laba adalah real, yaitu laba berupa kenaikan kemakmuran ekonomik, atau penciptaan nilai yang diwujudkan dalam kegiatan produksi. Poin 5, yaitu tujuan. Tujuan dari laba akuntansi itu untuk menyajikan informasi secara objektif dan handal, sedangkan tujuan dari laba ekonomik itu untuk menilai investasi dalam saham yang lebih bersifat subjektif, tergantung pada karakteristik investor. Nah, ada berapa sih metode menghitung laba? Jadi terdapat 2 metode untuk menghitung laba. Pertama yaitu metode laba operasi tahun berjalan, yaitu metode ini memandang bahwa dalam statement laba rugi mestinya hanya mengandung item-item operasi normal saja, sementara itu non-normal dilaporkan dalam laporan laba ditahan. Kedua, metode laba hitung termasuk yaitu metode ini menunjukkan bagaimana nilai perusahaan, return sekuritas, dapat dinyatakan dalam bentuk komponen. Posisi keuangan, neraca, dan komponen statement laba rugi. Apa itu laba ditahan dan laporan perubahan laba ditahan? Nah, laba ditahan disajikan oleh perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas, PT. Perusahaan yang berbentuk perseorangan, firma atau persekutuan, menyajikan laporan yang identik dengan laporan perubahan laba ditahan, yaitu laporan perubahan ekuitas. Kapital dalam teori akuntansi adalah konsep yang sangat penting dan terkait erat dengan ideologi kapitalisme. Kapitalisme adalah sistem ekonomi yang berbasis pada prinsip bahwa kekayaan dan sumber daya harus dikelola oleh individu atau kelompok untuk memperoleh keuntungan. Dalam konteks akuntansi, kapitalisme berarti bahwa akuntansi harus diarahkan untuk kepentingan pemilik modal, yaitu untuk meningkatkan kekayaan dan return investasi. Teori akuntansi keuangan yang dikembangkan dalam kerangka kapitalisme
memiliki tujuan untuk memberikan informasi kepada pemilik modal tentang investasi dan tindakan ekonomi yang dilakukan oleh lembaga ekonomi. Sasarannya adalah agar kekayaan dan sumber daya dimilikinya dapat terus bertambah dan berkembang dengan return yang tinggi. Dalam teori akuntansi keuangan, kapitalisme juga berarti bahwa akuntansi harus diarahkan untuk memperoleh keuntungan dan meningkatkan kekayaan. Akuntansi harus dapat memberikan informasi yang akurat dan relevan tentang posisi keuangan perusahaan, hasil usaha, dan laporan sumber dan pengeluaran. Dalam konteks ini, kapitalisme juga berarti bahwa akuntansi harus diarahkan untuk memperbaiki status ekonomis dan sosial dari pelaku bisnis. Akuntansi harus dapat mengendalikan variabel-variabel sosial ekonomis untuk memperbaiki status ekonomis dan sosial dari pelaku bisnis. Jenis kapital. Ada beberapa jenis kapital yang dikenal dalam teori akuntansi, yaitu kapital finansial. Kapital finansial adalah klaim dipandang dari jumlah rupiah atau nilai yang melekat pada aset perusahaan. Contoh, kapital finansial dapat berupa saham, obligasi, atau deposito. Kapital tangible. Kapital tangible adalah aset fisik yang dimiliki perusahaan, seperti properti, mesin, atau peralatan. Kapital intangible. Kapital intangible adalah aset yang tidak berwujud, seperti hak cipta, merek, atau teknologi. Konsep kapital-kapital dalam teori akuntansi juga memiliki beberapa konsep yang terkait dengan pengukuran laba dan surplus. Beberapa konsep kapital yang dikenal adalah pendekatan pertahanan kapital. Pendekatan pertahanan kapital berfokus pada kemampuan perusahaan untuk mempertahankan nilai kapitalnya dalam jangka waktu yang lama. Capital maintenance concept. Capital maintenance concept menekankan pada kemampuan sumber-sumber ekonomi yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan laba. Kapital yang berwujud. Kapital yang berwujud adalah aset yang dapat diukur dan dihitung, seperti properti atau mesin. Kapital yang tidak berwujud. Kapital yang tidak berwujud adalah aset yang tidak dapat diukur dan dihitung, seperti hak cipta atau merek. Jadi kesimpulannya adalah, laba adalah keuntungan atau pendapatan yang diperoleh oleh suatu perusahaan atau individu setelah mengurangkan semua biaya dan pengeluaran. Metode dalam menghitung laba terbagi dua, yaitu metode laba operasi berjalan dan metode laba semua termasuk. Sedangkan, kapital adalah semua bentuk kekayaan yang dapat digunakan langsung maupun tidak langsung dalam produksi untuk menambah output. Kapital terdiri dari barang-barang yang dibuat untuk penggunaan produksi pada masa yang akan datang. Ini meliputi pabrik-pabrik, alat-alat, bangunan-bangunan, dan sebagainya.